Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para buya, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, murabbi kita, penasehat DPP Front Persaudaraan Islam sekaligus mudirul ma'had as-salafiyah al-futuhiyah, fadilatul muhtaram wal mukarram al-allamah Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Buya Qurtubi beserta segenap keluarganya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berkahi dzurriyyahnya, Allah berkahi santri-santrinya, amin ya rabbal. Salam penghormatan juga kami sampaikan kepada kakak saya dan guru saya serta panutan saya, fadilatul muhtaram wal mukarram al mujahid fi sabilillah Al Habib Muhammad bin Husain Al Attas LCMA, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Begitu juga tadi yang mendampingi beliau, Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam Al-Habib Ali Abu Bakar Al-Attas LSH dan Al-Habib Ali bin Alwi Al-Attas Bendahara Umum. Hadir juga di tengah kita Ketua Majelis Syura DPD FPI Banten Kiai Haji Ucuk Hafid. Semuanya para kiai, para sesepuh, para habaib tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah qabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri santriwati, alumni simpatisan Pondok Pesantren Al-Futuhiyah, semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat Allah qabul hajat-hajatnya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, singkat saja karena waktu sudah malam dan kita juga sudah mau jam 1 saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut apa jangan? Yakin? Betul. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar semua Lebak, Banten angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Saudara, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Itu siapa yang berisik-berisik itu? Tolong jaga adab, jaga akhlaknya. Kita sedang merayakan haulnya waliullah, saudara.
jaga adab, jaga akhlak, supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Saudara, saat ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk merayakan daripada Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merayakan haul seorang wali besar, Sultanul Aulia, Al-Qutbur Rabbani wal Alamus Samadani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal. Saudara, sosok yang kita rayakan haulnya bukan sosok biasa, saudara. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Dan jangan lupa saudara, beliau adalah sosok yang Allah izinkan untuk mendeklar dirinya qadami ala raqabati kulli waliyin lillah, kakiku berada di atas lehernya para wali-wali Allah, saudara. Artinya apa? Beliau adalah Qutbul Aqtab, Sultanul Aulia, bittifaqil ulama. Semua ulama yang Allah kasih rezeki daripada ilmu wilayah mengakui, saudara, keagungan dan ketinggian magam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa arda, saudara. Makanya tadi luar biasa Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Al-Jilani, beliau membimbing kita bagaimana untuk berzikir dengan tariqah Qadiriyah, betul? Dan yang lebih luar biasanya lagi, saya salut saudara, bukan hanya tadi tariqah Qadiriyah, kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah, tapi diiringi dengan qasidah ya arhamar rahimin, saudara. Qasidah ya arhamar rahimin adalah sebuah qasidah yang dikarang oleh seorang wali yang dikatakan kana khuluquhul ihya wa ziyadah, akhlaknya adalah seperti kitab Ihya Ulumuddin. Beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin yang berjalan, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi, salah satu pendiri tariqah besar Alawiyah, saudara. Artinya apa? Tadi Buya ngajak kita zikirnya la ilaha illallah, diiringinya ya arhamar rahimin, penggabungan antara tariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah dan Alawiyah. Insyaallah malam ini hujan rahmat Allah di tempat kita, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah. Makanya nggak bisa dipisahkan, saudara, tariqah Alawiyah dengan tariqah daripada Qadiriyah, nggak bisa dipisahkan ibadah Allah. Alawiyah tariqahnya para habaib Husaini, tariqahnya imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang begitu berdampingan dengan tariqah Qadiriyah, saudara. Bahkan tadi malam hari ini kebetulan Habibnya yang hadir semuanya Al-Attas. Saya, Habib Muhammad, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, semuanya Al-Attas, semuanya cucunya sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Qutbil Anfas, beliau berdomisili di Huraidah, salah satu kota di Hadramut. Anda tahu, saudara, meskipun beliau Alawi, meskipun beliau seorang wali, tapi beliau bangun masjid di Huraidah, dinamakan apa masjidnya? Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saudara. Takbir, takbir, Masya Allah. Artinya saking eratnya, saudara, nggak bisa dipisahkan. Dan eratnya hubungan ini malam hari ini diwujudkan oleh guru kita Buya Qurtubi, digabungkan wiridnya la ilaha illallah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dengan jumlah yang sudah diajarkan, dibimbing, diiringi dengan ya arhamar rahimin. Saudara, luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, saudara. Allah sehatkan badan beliau, Allah berkahi perjuangan beliau, futuhiyah makin diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal. Tapi jangan lupa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani pesan, saudara,
Apa pesan beliau? Saya di sini mau tabarrukan saudara. Saya mau tabarrukan bawa pesannya Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhum. Apa pesan beliau saudara? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan saudara, tir ilallah bijanahayil kitabi wa sunnah fakullu haqiqatin lam yashhad laha syariah fahiya zandaqah. Ini perhatikan baik-baik ini. Saya mau tanya, zaman sekarang yang kadang-kadang ngaku hakikah tapi abai sama syariat banyak atau tidak? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Ngaku thariqah tapi nggak peduli halal haram, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ngakunya thariqah, ngakunya pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani tapi tidak peduli amar ma'ruf nahi munkar, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati saudara, yang seperti ini ditahdzir, diperingatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Apa kata Tuan Syekh saudara? Tuan Syekh dengan tegas mengatakan, tir ilallah bijanahayil kitabi wa sunnah. Sebelum saya terjemahkan, saya mau tanya, kira-kira burung kalau nggak punya sayap bisa terbang atau tidak? Atau sebaliknya, punya sayap tapi cuma satu, bisa terbang atau tidak? Nggak bisa saudara. Kita kalau diibaratkan seperti burung, isti'arah, diibaratkan seperti burung saudara yang ingin terbang, perjalanan kita menuju Allah, maka kita harus punya dua sayap saudara. Apa sayapnya? Syekh Abdul Qadir mengatakan, tir ilallah bijanahayil kitabi wa sunnah, terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, Al-Quran dan Sunnah. Artinya saudara, kalau kita mau sampai kepada Allah, wusul ilallah, sampai kepada hakikat dan ma'rifat, nggak ada jalan lain kecuali ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, apa yang dilarang oleh Nabi dijauhi. Kalau kau tidak patuh perintah Allah, kau terjang larangan Allah, dusta, kau ingin sampai ke Allah saudara. Betul, betul. Makanya sampai-sampai Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa saudara? Fakullu haqiqatin. Ini perdengarkan nih, omongan ini perdengarkan ke orang-orang yang sok hakikoh tapi nggak mau syariat saudara, sok thariqah tapi nggak mau syariat, sok ma'rifat tapi tidak patuh kepada Allah. Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani saudara? Fakullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Setiap yang ngaku hakikah tapi hakikatnya nggak punya dasar dalam syariat, nggak sesuai dengan syariat, apa kata Syekh Abdul Qadir? Itu bukan hakikah saudara, fahiya zandaqah, itu zindik. Apa artinya zindik? Islamul zahir, kufrul batin. Zahirnya Islam tapi batinnya kufur saudara. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya pegel saudara, kadang-kadang saya pegel. Saya pernah waktu di Gresik saudara, saya pernah ketemu tukang sate nanya sama saya, Habib nggak, bukan manggil Habib, Mas mondok ya Mas ya? Iya mondok, saya bilang. Mas mondok belajar apa? Ya belajar fikih, belajar syariat, belajar Islam. Oh gitu Mas ya? Emang kenapa? Saya tanya balik. Kalau saya nggak pakai fikih-fikihan Mas, saya nggak pakai fikih-fikihan, kalau saya langsung hakikat kepada Allah. Iye, mukelo ke areng. Betul, betul. Ada orang saudara ngaku-ngaku demikian, padahal kita sering dengar di manaqibnya Tuan Syekh, sekelas Tuan Syekh saja saudara, tidak gurur, tidak tertipu. Datang iblis pengen menipu Tuan Syekh, seolah-olah saudara tampil sebagai jelmaan Rabbul Alamin. Abahtulakal muharramat, dia katakan kepada Tuan Syekh, wahai Tuan Syekh, mulai sekarang kuperbolehkan untukmu apa-apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan untukmu, untuk makommu diperbolehkan. Iblis datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, pura-pura menjelma saudara,
menjelma pura-pura sebagai jelmaan Tuhan. Sebelumnya udah banyak ahli-ahli ibadah yang tertipu, saudara. Udah banyak ahli-ahli zikir yang tertipu, sudah banyak ahli-ahli thariqah yang tertipu, sehingga dia lakukan yang haram karena dia pikir dia udah usul, udah bebas, saudara. Tapi Tuan Syekh Sultanul Aulia tidak bisa ditipu, saudara. Apa jawaban beliau begitu iblis tampil seperti itu seolah-olah manis? Ikhsa ya la'in, pergi kau wahai iblis terlaknat. Saudara, sekelas Tuan Syekh saja yang kakinya di atas leher para wali, yang merupakan qutbuz zaman, tapi nggak mau ninggalin syariat, tetap sholat, tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetap menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tetap perhatikan halal haram. Saya mau tanya, berarti kalau tahu-tahu besok ada yang ngaku hakikat ma'rifat, tahu-tahu nggak mau sholat, dusta atau tidak? Jawab yang kompak, dusta atau tidak? Tahu-tahu ada yang ngaku hakikat ma'rifat, akan tetapi melakukan yang haram, meninggalkan yang diperintahkan, dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Tahu-tahu ada yang ngaku hakikat ma'rifat, tapi dukung kezaliman. Ayah ente, ayah ente, ayah loba, ayah loba. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Dukung kezaliman dibolehkan tidak oleh syariat? Dibolehkan tidak oleh syariat? Berarti kalau ada kiai, ada habib, ada buya, ada orang ngaku ahli ma'rifat, ahli thariqah, tapi dukung kezaliman, bela kezaliman, musuhi sesama muslim, musuhi habaib, saya mau tanya, dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Takbir. Karenanya saudara, jangan pernah tinggalkan takwa kepada Allah, saudara. Karena takwa kepada Allah kunci kau sampai kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan syariat Allah. Tadi seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain, syaratnya takwa, berkata jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki semua hidupmu, Allah perbaiki semua urusanmu, Allah perbaiki dunia akhiratmu. Kuncinya takwa kepada Allah. Syariat dulu, saudara. Kalau kau syariat, maka syariatmu akan mengantarkan kepada thariqah, saudara. Kalau kau berthariqah, maka thariqahmu akan mengantarkan kepada hakikah, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Ini lemes-lemes banget, jelas atau tidak? Kurang keras, jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, berarti kalau ada yang ngaku hakikat akan tetapi ninggalin syariat, dusta atau tidak? Kalau ada yang ngaku hakikat tapi menerjang yang haram, dusta atau tidak? Kalau ada yang ngaku ma'rifat tapi dukung kezaliman, dusta atau tidak? Kalau ada yang ngaku hakikat tapi doyan duit haram, dusta atau tidak? Siap jalankan syariat, siap tegakkan syariat, siap istiqomah thariqah, siap belajar hakikah. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Itu jam sabaraha itu. Lanjut apa jangan? Lemes-lemes, lanjut apa jangan? Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan, saudara. Kalau orang Lebak lanjut apa jangan? Masih lemes jawabannya, depan doang yang jawab, belakang belum jawab. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Siap lanjut? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semua yang di halaman, semuanya angkat tangannya semua. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Saudara, yang kedua, kali ini saya mau sampaikan informasi perjuangan. Sebagian besar tadi sudah disampaikan secara lugas, tegas, gamblang oleh guru kita tercinta, Ketua Umum FPI Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mau flashback sedikit supaya kronologinya lebih lengkap, saudara. Jadi karena beliau sama saya bagi-bagi waktu sebelum jam 1 mesti selesai, jadi yukammil ba'duna ba'dhah.
Kami saling melengkapi, saudara. Kami saling melengkapi. Insya, saudara, seperti yang tadi beliau katakan. Beberapa saat ini, beberapa bulan belakangan ini, kami dari ormas-ormas Islam, FPI, GNPF, PA212 dan ormas lainnya, begitu juga ormas-ormas daerah dan ormas-ormas nasionalis, banyak di antara ormas kami tergabung dalam GNPR. Tahu nggak singkatan GNPR? Yang tahu yang jawab cuma 10 orang. Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Gerakan GNPR. Sebelum 411 kemarin, saudara, sudah 3 kali melakukan akbar. 3 kali melakukan apa? Akbar. Apa artinya akbar? Aksi bela rakyat. Yang jawab cuma 5 orang. Aksi. Habib ngaku-ngaku bela rakyat. Emang tuntutannya apa, Beb? 3 kali itu, Beb. Tuntutannya tritura. Tuntutannya apa? Maksudnya apa, Beb, tritura? 3 tuntutan Yang pertama, kami minta dalam 3 akbar pertama supaya harga BBM diturunkan. Setuju? 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 Saya mau tanya, harga BBM naik atau tidak? Orang kompak, naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Gara-gara harga BBM naik, rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Sengsara rakyat, saudara. Naik BBM naik tinggi, kurang kompak, naik tinggi, kurang kencang, naik tinggi, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri Saya mau tanya, isi lagu itu fakta atau dusta? Fakta atau provokasi? Fakta atau propaganda? Fakta, saudara. Rakyat susah gara-gara BBM naik, betul. Makanya kita kemarin di akbar 1, 2, 3 tuntutan kita supaya BBM diturunkan. Setuju? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Yang kedua, kita minta juga supaya harga-harga bahan daripada pokok dan bahan-bahan barang-barang rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Yang ketiga, kita minta supaya tegakkan supremasi hukum dengan adil. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Keadilan saat ini di negeri kita adil atau belum? Penegakan hukum sudah adil atau belum? Adil atau belum? Adil atau belum? Adil atau belum? Saudara, ibadallah, saya kasih contoh satu, sederhana, gampang, simpel, saudara. Satu saja saya kasih contoh. Ketika ada 6 syuhada dibunuh, saudara, saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam marah atau tidak? Orang keras marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Berarti Anda manusia punya hati nurani, saudara. Betul? Betul? Kemudian beberapa bulan yang lalu, seorang abdi negara polisi dibunuh oleh atasannya bintang 2, yaitu Freddy Sambo, saudara. Yang dibunuh namanya Brigadir Joshua yang merupakan ajudannya sendiri, saudara. Saya mau tanya, kejam atau tidak?
kejam atau tidak, biadab atau tidak, biadab atau tidak. Saya mau tanya umat Islam, begitu Brigadir J walaupun dia non muslim dibunuh, mengecam atau tidak, mengecam atau tidak? Mengecam saudara, walaupun dia non muslim, bukan urusan muslim non muslim, tapi ini nyawa anak bangsa Indonesia yang tidak boleh ditumpahkan zulman secara zalim saudara, betul. Makanya luar biasa, begitu Brigadir J dibunuh saudara, kemudian terbongkar skenario Freddy Sambo. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden berkali-kali mengeluarkan statementnya saudara. Menko Polhukam terus-terusan mengupdate ibadallah, sampai Polri membentuk yang namanya tim sus luar biasa, yang mimpin saudara bintang 3. Masya Allah, puluhan polisi diperiksa, ada 3 pemeriksaan. Ada pemeriksaan untuk sidang kode etik, ada pemeriksaan untuk kasus penghalang-halangan penyidikan saudara, obstruction of justice, ada pemeriksaan untuk kasus pembunuhan berencana saudara. Masya Allah, puluhan polisi diperiksa, banyak yang dipecat, banyak yang jadi tersangka, tersangka obstruction of justice, tersangka pembunuhan berencana. Dan saat ini begitu masuk persidangan, luar biasa, jaksanya tegas, hakimnya tegas, disorot terus sidangnya. Saya mau tanya, jawab yang jujur, kira-kira kalau penegakan hukum tegas seperti ini bagus atau tidak? Jawab yang keras, bagus atau tidak? Kita objektif, jujur, bagus atau tidak? Kenapa KM50 tidak seperti ini saudara? Betul? Betul? Kita kan rakyat nggak bego saudara, ini penglihatan kita sendiri, beda perlakuannya saudara. Bayangkan yang ini yang mati 1 saudara, tapi pemeriksaannya ngelebar kemana-mana, sedangkan KM50 yang mati 6, yang jadi tersangka cuma bawahan 3 orang. Udah gitu katanya yang 1 mati tabrakan, yang 2 masuk sidang, begitu masuk sidang divonis bebas. Jawab yang jujur, adil atau tidak? Adil atau tidak? Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saudara, bagaimana sidangnya Freddy Sambo dibuka dengan begitu transparan saudara. Kasusnya terus diupdate, dibuka secara transparan. Sedang kasus KM50 begitu banyak kejanggalan, betul. Saya nggak perlu paparkan satu persatu, rakyat sudah paham, rakyat sudah cerdas. Begitu banyak kejanggalan, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saudara, betul. Saya mau tanya, perlakuan seperti ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Bayangkan ini 1, yang ini 6, tapi kok perlakuannya seperti ini? Apakah ini gara-gara dia Laskar FPI? Bukankah dia juga anak Indonesia? Bukankah dia juga anak bangsa? Kenapa ada ketidakadilan saudara, betul? Jawab yang jujur sekali lagi, kira-kira yang terjadi seperti ini adil atau zalim? Pendapat rakyat, saya nggak maksa, adil atau zalim? Adil atau zalim? Makanya kita minta tegakkan keadilan saudara, betul. 3 tuntutan ini, aksi akbar 1, 2, 3 di depan istana, dipimpin langsung oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara. Tapi apa hasilnya? Kami rakyat, yang mana di negara demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan, pejabat tidak akan naik tanpa dipilih oleh rakyat saudara. Apa yang terjadi? Kami datang ke istana, ke rumah kami sendiri untuk menyampaikan ini semua, 3 tuntutan rakyat. Apa hasilnya? Sama sekali tidak ada respon yang positif dari istana saudara. Innalillahi. Karenanya saudara, saya mau tanya, kira-kira kalau rakyat sudah nuntut seperti ini tapi tidak ada jawaban, tidak dipenuhi, berarti pengelolaan negara berhasil atau gagal? Jawab yang keras, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Karenanya saudara, di aksi akbar 411 kemarin, tuntutan kami hanya 1 saudara. Setelah 3 kali kami datang, tidak ada respon yang baik. Di aksi akbar 411 tuntutan kami hanya 1 saudara. Apa tuntutannya? Sesuai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Manakala saudara, saya riwayatkan secara makna, manakala memimpin sudah gagal, tidak mendapatkan kepercayaan daripada rakyatnya, maka kita minta mundur secara baik.
saudara? Setuju? 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 Saya mau tanya, kalau gagal mundur atau maju? Mundur atau maju? Mundur atau maju? Mundur atau maju? Lebih baik Anda mundur sekarang daripada tanggung jawab Anda di hadapan Allah lebih berat, saudara. Lebih baik Anda mundur sekarang, legowo. Mungkin rakyat akan memaafkan saudara. Mungkin rakyat akan memaafkan saudara. Lebih baik Anda mundur sekarang daripada nanti berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat, semakin berat, semakin berat dan semakin berat. Saudara, ini adalah bentuk ketidakadilan ibadah Allah. Karenanya kami terus suarakan. Kenapa? Karena kita khawatir ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Nabi? Innama ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa idza saraqa fihimul kabir taraku. Ancaman dari Nabi dulu yang bikin hancur umat-umat dulu, kalau ada orang susah mencuri dihukum, orang besar mencuri dibiarkan. Ketidakadilan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya mau tanya, saat ini terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi, saudara. Hati-hati, ini warning dari Nabi, saudara. Innama ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketidakadilan. Karenanya, saudara, berat kami untuk menyampaikan ini, saudara. Resikonya tidak enteng, resikonya tidak mudah, tapi saudara, kalau bangsa ini lebih hancur, akan lebih tidak mudah lagi untuk kita dan anak-anak cucu kita ke depan, saudara. Makanya saya ajak umat Islam, khususnya para santri, para kiai, para habaib, para ulama, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah berhenti sampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti jaga NKRI, jangan pernah berhenti jaga Indonesia, jangan pernah berhenti tegakkan Islam, saudara. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk tegakkan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam semua, jawab yang kompak. Banten khususnya santri semua, kiai, alumni, siap bersatu. Orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut komando ulama, siap ikut komando imam besar, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Nanti ente di penjara sabodo teuing. Jawabnya apa? Orang kenceng ini, kalau nggak kenceng bukan muridnya Buya ini, saudara. Jawabnya apa? Kurang kenceng. Saya jawabnya apa? Nanti ente ditangkap. Nanti dibilang radikal, nanti dibilang teroris, nanti susah ngelamar kerja, nanti diusir. Maju terus, yakin, betul. 212 siap putihkan Jakarta. Jawab yang kompak, siap putihkan Jakarta, siap turun ke Jakarta, siap aksi damai, siap aksi konstitusional, siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir kita baca salawat. Hadrah mana hadrah? Alhamdulillah anak hadroh masih standby semua. Mudah-mudahan anak hadroh istrinya 3 semua, insya Allah. Banyak yang ngiri minta didoain juga, saudara. Masya Allah. Kita baca sholawat, kita baca sholawat sebagai penutup dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang santri Allah berikan futuhal arifin, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang santriwati diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan jodoh yang soleh, yang santri diberikan jodoh yang solehah. Dan kita doakan berkat sholawat, mudah-mudahan guru kita Buya Qurtubi Allah panjangkan umurnya, keluarganya diberkahi oleh Allah, putra-putra beliau bisa meneruskan keilmuan beliau, bisa meneruskan karisma beliau, bisa meneruskan pengaruh beliau, bisa meneruskan manfaat beliau. Dan kita niatkan dengan Fatihah
Sebelum kita baca salawat, kita niatkan dengan Fatihah. Mudah-mudahan imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang saat ini masih bebas bersyarat, tidak bisa keluar Jakarta dengan izin, kecuali dengan izin sampai kapan? Sampai Juni 2024, saudara. Doakan mudah-mudahan Allah jaga beliau, saudara. Allah jaga keluarganya, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, disehatkan zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan kita minta juga sama Allah, mudah-mudahan berkatnya sholawat 6 syuhada Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, dijadikan syuhadaul akhirah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bongkar kasus ini sebongkar-bongkarnya. Siapapun yang terlibat menumpahkan darah muslim bi ghairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, saudara. Dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta jawab yang kompak semuanya. Siap kita goncangkan Banten dengan sholawat? Siap goncangkan Banten dengan sholawat? Ayo jawab yang kompak. Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba yang di masjid jangan keluarkan suara dulu. Saya mau tanya yang di luar semua, siap goncangkan Banten dengan sholawat? Siap goncangkan Banten dengan sholawat? Untuk kaum akhwat suaranya, siap goncangkan Banten dengan sholawat? Siap goncangkan Banten dengan sholawat? Semuanya takbir, takbir. Sama-sama. Coba saya tes dulu sebelum kita mulai. Manusia idolaku, manusia panutanku, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya minta hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Ayo semuanya hadroh. Kalau saya kasih aba-aba berhenti, saya kasih aba-aba lanjut lagi. Semuanya Maulaya salli. Kurang keras. Yang di luar semuanya khairil sallallahu alaihi Maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sama-sama semua. Manusia idolaku sallallahu alaihi, manusia panutanku sallallahu alaihi, Maulaya salli. Manusia yang mulia, manusia yang sempurna sallallahu alaihi Maula. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya, Banten cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah?
rindu sama Rasulullah. Semua sama-sama jawab yang kompak, kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Aku cinta padamu, aku rindu padamu, sallallahu alaihi maulaya sallu. Hancur aku tanpamu ya Rasulullah, celaka aku tanpamu ya Habiballah, Maula ya sallu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya semuanya, mau nggak mandang wajah Rasulullah? Mau kumpul sama Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya dari hati, jawab yang kompak semuanya. Ku harap tatap wajahmu ya Rasulullah, aku harap kumpul denganmu, sallallahu alaihi maulaya sallu. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu, sallallahu alaihi maula. Semua yang hadir mau nggak dikabul hajatnya, mau diangkat derajatnya, mau diampuni dosa-dosanya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, terakhir kita tawassul sama Rasulullah, tawassul semuanya, semua keluarkan suaranya dari hati yang terdalam. Ya Rabbi bil Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Karami ya Rabbi bil ya Rasulullah, tawajjah ila Allah fi halli uqdatina, fi islah ahwalina, fi tafrij kurubina. Karami ya Rabbi bil wasi'al karami maula. Semuanya habibika khairil khalq. Terakhir semuanya sama-sama. Ya Allah ya sallu wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua Banten angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah.
ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولطلابنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك وأحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء واقض لنا ولهم حاجات. Semua tundukkan kepala, angkat tangan, minta semua hajat dikabul oleh Allah berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. La ilaha illallah. اقض لنا ولهم حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والد عبد الرحمن بن العطس ومشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا ولأجمعين خصوصا صاحب الخال سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan lupa hadir 21 siap hadir, siap ajak orang kampung kita buat hadir, siap ajak keluarga kita buat hadir, siap ajak sanak famili kita buat hadir, siap sebarkan undangan di media sosial, siap sebarkan undangan di kampung-kampung kita. Takbir. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.